Injil Markus pasal 12 ayat ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara, tadi ketika Tuhan suruh saya khotbah ayat ini, saya nangis. Saya diingatkan beberapa tahun lalu, ya cukup lama, ketika segala sesuatu di hidup saya tidak berjalan seperti yang saya mau, bahkan sama sekali tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Bahkan kalau dilihat, sedikit pun tidak ada yang seperti yang saya mau, saudara. Semuanya tidak nyaman, semuanya tidak jelas, semuanya menyakitkan. Ya, saya masih ingat teman-teman saya sudah punya jabatan untuk perusahaan dengan level jabatan membawai se-Indonesia, ya, membawai nasional. Saya tidak jelas jadi hamba Tuhan model apa. Kerja saya keliling pedalaman demi pedalaman. Kedua, teman-teman secara materi mereka sudah mapan, secara ekonomi mereka sudah punya banyak sekali aset. Saya asetnya, ya yang saya bawa kemana-mana ya Alkitab itu, yang kertas itu asetnya kemana-mana. Kemudian saudara, dari segi kesenangan, mereka sudah punya jabatan, mereka dihormati orang. Saya lebih banyak dianiaya orang, direndahkan orang. Ya. Kemudian dari yang lain, semuanya buruk. Ya, tabungan nggak punya. Saudara, saya ingat saya bisa punya kartu kredit bukan karena saya punya uang, tetapi karena kepala cabang bank itu adalah teman segereja. Ya, dia katakan, Pak Asen besok ke bank ya, ketemu staf saya, buat kartu kredit. Saya katakan, saya nggak punya tabungan sekali. Bagaimana punya tabungan bisa punya kartu kredit? Dia katakan, Pak pergi saja, besok ketemu staf saya. Saya katakan, saya nggak punya uang. Terus dia katakan, ya dia sebut saya Ko, sebenarnya dia bilang, Ko, saya kepala cabang, saya berhak ngeluarin kartu kredit. Oh iya sudah, saya katakan. Saya pergi banknya, ketemu stafnya, begitu saya bilang, Pak Asen ya, anu aja Pak, tolong tanda tangan saja di sini. Ya, enggak lipat, enggak ruwet-ruwet, suruh panjang-panjang ngisi, tanda tangan saja, sudah selesai. Kemudian saya bisa punya kartu kredit, bukan karena punya uang, tetapi hanya karena kenal dengan kepala cabangnya. Sehingga kartu kredit itu pun tidak pernah saya pakai, saudara, karena kalau pakai tetap harus bayar. Cuma sekedar jaga-jaga, kalau masuk pedalaman, masuk mana, tiba-tiba enggak punya uang. Ya, minimal saya bisa pakai itu di kota untuk belanja atau apa, untuk bayar tiket dan lain-lain. Tetapi ditata seperti itu, saudara, di saat yang paling pahit dari hidup saya, paling susah dari hidup saya, paling rendah dari hidup saya, reputasi tidak ada, prestasi nggak ada, nama nggak ada, jabatan nggak ada, semuanya nggak ada. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa pergi dari Engkau. Ya, secara manusia saya katakan di umur 30-an. Saya masih bisa lari, saya masih bisa membangun, saya punya karir di bidang pariwisata. Ya, saya masih punya bekas-bekas prestasi, saudara, di bidang pariwisata. Ya, banyak travel agent luar negeri yang masih kenal saya. Banyak produk-produk wisata yang saya rancang menjadi produk wisata yang laku untuk dijual di luar negeri. Tetapi di titik itu saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa pergi dari Engkau. Ya, bukan karena saya tidak punya keterampilan, bukan karena semua jalan sudah tertutup. Tetapi yang saya katakan karena saya sayang Engkau, saya cinta Engkau. Walaupun semuanya buruk terjadi di hidup saya nggak bisa pergi, Tuhan. Saya sudah terlanjur mengasihi Engkau. Ya, tadi Tuhan ingatkan saya, dan saya nangis, saudara. Dari orang yang egois, dari orang yang hanya mengejar cita-citanya sendiri, dari orang yang menggunakan Tuhan untuk batu lompatan mencapai yang dia mau, sampai bisa mengasihi Tuhan di dalam kondisi yang paling menyakitkan. Dan saya tadi bilang terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau yang bisa buat saya mengasihi Engkau. Hanya Engkau yang bisa buat saya mencintai Engkau ketika segalanya buruk. Kalau segalanya baik, kita mudah mencintai Tuhan, saudara. Kalau segalanya kita punya, segalanya kita diberi, segalanya kita diadakan, segalanya kita dikabulkan, kita bisa bilang, oh Tuhan, aku cinta Engkau. Tapi kalau semuanya buruk, semuanya nggak berpengharapan, semuanya nggak sesuai yang kita mau, semuanya tidak seperti yang kita impikan, belum tentu bisa cinta Tuhan. Ya, dan ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Baik, sekarang buka kembali ayat itu.
Ya. Memang mengasihi dia dengan segenap hati. Saudara perhatikan di sini, firman Tuhan dikatakan ada dua hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, kita mau lihat dicontoh di kehidupan manusia. Ketika seorang pemuda ya tertarik, kagum akan kepada seorang pemudi, maka dia akan mendekati pemudi itu, maka dia akan berusaha menyenangkan pemudi itu, menarik perhatian pemudi itu, terus apa? Memenangkan hati pemudi itu. Kemudian apa? Dengan harapan pemudi itu membalas cintanya, kemudian mereka pacaran, kemudian pemudi itu bersedia dilamar menjadi istri. Begitu kan? Buat yang sudah menikah, betul tidak? Betul apa tidak? Yang pria, yang wanita. Ya ketika dia melihat seorang pria menaruh hati kepada dia, ya tentu saja dia tidak langsung bilang, "Oh ya aku mau." Tentu saja dia akan lihat kesungguhannya, dia akan lihat usahanya, gigih hendak, nguber, ya toh. Kenapa? Karena tidak tentu saja begitu naksir langsung bilang, "Iya aku mau." Itu namanya jual murah. Ya, tentu saja wanita seringkali tidak mau jual murah bukan karena dia tidak ingin dianggap murahan, tetapi dia tentu saja ingin lihat ini benar-benar cinta apa enggak, ya dah, benar-benar naksir atau enggak gitu. Mesti kan diuji dengan waktu dia atau enggak langsung bilang iya sudah mau, atau begitu datang ke rumah langsung bilang kamu naksir aku ya, cinta ya, bilang sekarang, enggak mungkin. Ya toh, mesti ngomong-ngomong datang yang ngomong ngalor ngidul, muter-muter, baru kalau istilah zaman sekarang tuh langsung nembak, ya toh bilang mau, ya toh, begitu toh. Betul apa ya? Betul apa ya? Anak-anak muda yang di sini yang sedang pacaran ada angkat tangan? Enggak ada? Enggak ada satupun? Loh. Oke, yang berharap punya pacar angkat tangan? Oke, iya, baik. Jadi, saudara kita mau perhatikan ya. Ketika seorang pemuda kagum, mengagumi ke seorang wanita, kemudian apa dia katakan? Karena dia kagum, dia ingin dekat, terus dia ingin minimal mendapatkannya sebagai istri, ya kan? Yang dia lihat pertama apa? Luarnya kan, misalnya cantiknya, misalnya rohaninya, rajin ibadah, misalnya pokoknya kan apa yang dilihat lebih, apa yang dilihat pokoknya istilahnya apa? Kalau di dalam ilmu marketing namanya selling point-nya. Ya, ilmu marketing itu namanya selling point-nya apa sih produk ini? Misalnya, oh dia sungguh-sungguh sekali. Ah, ya dia berarti aman. Kalau bina rumah tangga sama dia, kalau dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia nggak mungkin selingkuh, kan gitu. Jadi nilai lebihnya nggak mungkin selingkuh, gitu. Terus apa lagi dilihat? Wah dia cantik. Nilai lebihnya apa? Bangga nih, diajak jalan-jalan, semua orang akan kagum, betul? Banyak laki-laki lain akan iri. Wah cakep banget, iri, ya kan? Padahal nanti sudah nikah banyak laki-laki lain yang dari iri malah bersyukur. Syukur enggak jadi naksir dia. Kenapa? Wah biaya tinggi banget misalnya. Ya, tiap bulan minta ganti pakaian baru. Tiap bulan minta ini itu. Ya tentu saja biayanya sangat tinggi. Banyak yang kemudian bersyukur malah saudara. Ya kan? Ya baik. Jadi lihat kembali urutannya. Ya. Kemudian laki-laki ini akan merasa mencintai kan. Dari rasa kagum timbul rasa cinta. Sama dengan kita, saudara, dengan Kristus. Ketika kita diberitakan dia mati buat kita, ya kan? Dia berkorban buat kita, dia mengasihi kita, ada rasa kagum. Tetapi kemudian rasa kagum itu seringkali tidak bertumbuh menjadi rasa cinta. Karena kenapa? Yang kita lihat hanya bagian luarnya dari Kristus, tidak menyangkut bagian hatinya, bagian pikirannya dari Kristus. Sama dengan saudara ketika orang menikah, ya kan? Masih pacaran. Wih rasanya saudara kalau tidak terima SMS dari dia, tidak terima surat dari dia, tidak ketemu dia, dunia kacau balau rasanya, ya kan? Yang pernah pacaran saudara, ya, yang belum pernah, ya nanti dibayangkan, ya nanti alami. Kalau bayangkan berbahaya, tidak bisa tidur, ya pasti seperti itu kan? Kemudian apa? Rasanya kalau nanti aku bisa bersama dengan dia, hidupku akan bahagia. Itu buat yang sudah nikah pasti ngalami. Ternyata tidak seindah hayalan, bayangan, dan mimpi ketika menikah. Betul? Betul. Wanita yang mungkin kita kagumi itu ternyata juga ada hal yang bikin dia jengkel, bikin kita jengkel, bikin kita manggel, bikin kita sebel, bikin kita marah. Itu pasti ada, saudara. Betul? Ya enggak? Saya mau tanya ini om. Bener enggak kalau sudah nikah itu seperti itu? Mesti ada kan bagian yang bikin kita jengkel, betul? Betul, dari istri. Ada kan? Iya. Juga para wanita, pria yang kau kagumi itu yang dulu nguber engkau dengan gigih sampai hatimu lumer seperti coklat dimasukkan ke dalam air panas. Gitu. Pasti juga sudah nikah bikin kau jengkel, bikin kau marah, bikin kau sedih, bikin macam-macam, betul? Itu sudah pasti, saudara. Karena kenapa? Ketika kita kagum, ketika kita ingin memiliki, saudara, kenapa kita ingin memiliki? Kenapa kemudian orang ingin menikah?
Karena kan harapan dia itu, pasangannya itu akan bisa memberikan cinta, perhatian, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Begitu kan? Betul saudara? Nah, masalahnya sekarang perhatikan. Ya, sama dengan ketika kita kagum kepada Kristus. Dia mati buat kita, dia disalibkan buat kita, dia bangkit buat kita, semua dia buat kita. Kemudian kita mengagumi dia. Tetapi lihat, kekaguman kita kepada Kristus bukan berarti kita sudah mencintai Kristus. Kenapa? Karena cinta akan dibuktikan dengan usaha ingin mendekat. Cinta dibuktikan dengan usaha ingin menyenangkan hati. Iya kan? Saudara, ini masalahnya orang Kristen. Ya, dari dua hukum yang utama saja tidak lulus, apalagi yang lain. Jadi cuma kita kagum kepada Kristus akan perbuatannya, ya, kagum akan rencananya dalam hidup kita. Terus apa lagi, saudara? Kagum akan kuasanya nanti untuk memberi, menolong, memberkati, mengadakan, membuat kita. Tetapi kita belum sampai mengasihi Kristus. Saudara perhatikan, karena kenapa? Seperti saya ambil dari analogi orang nikah. Begitu nikah, ternyata apa? Mulai lihat kan, ada perbuatannya yang tidak sesuai mau kita, ada pendapatnya yang bertentangan dengan pendapat kita, ada pandangannya yang berbeda dengan pandangan kita. Semua menjadi begitu banyak perbedaan. Ya, makanya anak muda juga perlu diajar ini supaya jangan maaf kata. Ya, sudah sama-sama ke gereja, kita percaya nanti kita menikah, rukun damai sejahtera. Omong kosong. Saya mau beritahu. Ya, mesti diajarkan apa? Kebenaran. Ya, di rumah tangga itu nggak ada cinta, saya mau beritahu saudara. Jangan menikah berharap nanti kita akan saling mencintai. Nggak ada. Yang ada adalah usaha untuk menciptakan cinta di dalamnya. Jangan pikir begitu, sudah saling cinta harus menikah. Tong, depan mimbar, pulang bahagia selamanya. Belum tentu. Bisa bahagia kalau dua-dua bisa tetap ada keinginan untuk saling mencintai. Itu iya. Tapi kalau dua-dua berharap dicintai, bubar nggak lama, saudara. Perhatikan. Oke, kembali. Mengasihi dia. Berarti apa? Dari kagum akan Kristus, dari bersyukur kepadanya atas perbuatannya mati buat kita, mengangkat kita jadi anak. Tuhan mau sekarang mencintai. Berarti mencintai apa? Berusaha menyenangkan hatinya, berusaha dekat dengan dia. Kemudian apa? Lihat. Dari mengagumi luarnya, sekarang kita harus beradaptasi dengan dalamnya Kristus, yaitu hatinya dan rencananya, hukum-hukumnya. Seringkali sampai hari ini, orang Kristen banyak mengasihi Tuhan hanya bagian luarnya. Yang dikasih apa? Perbuatan tangannya. Yang dikasih apa? Harta bendanya. Yang dikasih pertolongannya. Yesusnya? Tidak. Tuhan minta mengasihi dia dengan segenap hati. Mengasihi dengan segenap, namanya segenap seluruh. Berarti tidak ada bagian di kita mengasihi diri sendiri. Karena Tuhan bilang seluruhnya. Mengasihi dengan segenap, namanya segenap seluruh. Berarti mengasihi Tuhan berarti apa? Sepenuh berarti tidak ada bagiannya kita untuk lebih mengasihi diri sendiri. Tidak ada tempatnya untuk mengasihi diri sendiri. Nah, masalahnya jujur, saudara. Saudara dan saya perlu dididik Tuhan, perlu diproses Tuhan, perlu mengalami yang namanya penghancuran kepribadian, penghancuran manusia lama, supaya bisa kemudian bilang, Tuhan, aku cinta Engkau. Walaupun misalnya di depan saudara nggak ada yang baik kelihatan. Walaupun di depan kita keadaan nggak ada yang menyenangkan. Situasi nggak ada yang bikin kita, ya katakan, ya saya ngalami saudara. Waktu saya jadi manajer hotel, semua kan hormat sama saya. Saya punya kendaraan dinas, punya jabatan. Saya bisa marketing ke luar negeri. Iya kan? Begitu jadi hamba Tuhan, saudara, orang bisa marah-marahin saya. Ya, saya nggak angkat telepon karena saya nggak dengar telepon. Begitu saya angkat, orang marah saya. Bapak ini kok susah kalau dicari, kata. Siapa dia marah-marahin saya? Ya, jadi saya bisa seperti itu. Kemudian apa lagi? Saya bisa dipaksa bekerja sampai tengah malam. Saudara, disuruh khotbah, selesai khotbah, saudara-saudara yang masih butuh bantuan doa tunggu. Satu gereja nunggu saya. Jam 12 malam saya masih berdiri untuk mendoakan satu-satu. Ketika saya ngalami, kenapa? Semuanya buruk. Rasanya enak, udahlah pergi kerja lagi. Kita dihormati orang, lebih dihormati orang daripada jadi hamba Tuhan. Kecuali jadi hamba Tuhan besar, saudara, semua orang hormat. Kalau jadi hamba Tuhan kecil-kecil tuh, maaf kata, jadi kayak kecoa, gampang diinjek-injek. Ya.
Tetapi kembali di sini saudara lihat, Tuhan maunya gimana? Mengasihi dia dengan segenap hati, bukan hanya kekaguman luarnya. Oh, saya bangga punya Yesus. Yesus bilang, aku tidak bangga punya kamu. Betul? Loh, iya kenapa? Ngelawan, bantah, tidak percaya, ragu, berlambat-lambat. Ya tak? Halo? Saudara. Jadi mengasihi dengan segenap hati. Supaya bisa mengasihi dengan segenap hati, caranya gimana? Gampang toh, hati kita yang selalu mengasihi diri sendiri, mementingkan diri sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, itu diremukkan. Alias, suatu hari Tuhan mau bilang, aku tidak peduli hatimu, aku tidak peduli perasaanmu, aku mau hancurkan semua. Supaya engkau sanggup mengasihi aku sepenuhnya. Jadi, enak enggak kalau gitu? Tidak enak. Iya, cara Tuhan macam-macam saudara, ya, menghancurkan saudara dan saya. Ini enggak. Cara Tuhan gimana? Seperti saya punya hobi, saya punya koleksi. Ketika saya diproses oleh Tuhan, semua koleksi saya harus jual karena nggak punya uang. Saudara, ya, semua koleksi saya, benda-benda yang saya simpan, benda-benda yang saya kumpulkan bertahun-tahun, ya, itu saya harus jual untuk makan. Itu salah satu Tuhan cara menghancurkan hati saya, ya. Yang kedua, saudara, ya, penghasilan. Saya ingin kalau sudah punya penghasilan, saya punya cita-cita untuk punya perusahaan ini sejak kecil. Tuhan hancurkan penghasilan saya dengan cara jadi hamba Tuhan keliling pedalaman demi pedalaman. Nggak ada duitnya. Terus yang ketiga, saya punya tipe cewek ideal. Ya, pacaran belasan tahun, tidak boleh nikah. Tiap kali saya doa, Tuhan, saya mau menikah sama dia, tidak pernah ada jawaban. Jadi terus saudara seperti, lihat, supaya saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan, hati saudara dan saya harus pernah mengalami dihancurkan total. Jadi, kalau mengalami kecewa, mengalami pahit, mengalami yang tidak enak, itu saja proses Tuhan menghancurkan hati kita. Untuk apa? Membentuknya menjadi hati yang baru. Jadi, orang Kristen ini tidak dibentuk dengan dikasih kaya, dikasih makmur, dikasih semua yang dia mau, supaya hatinya baru, tidak. Dia diberikan kegagalan, dia diberikan kehancuran, dia diberikan jalan buntu. Saudara, apa yang dia mau Tuhan potong, apa yang dia mau Tuhan gagalkan. Saudara, jadi jangan berpikiran, oh terima hati yang baru ya, coba taruh tanganmu di dada, terima hati yang baru, omong kosong. Saudara perhatikan di sini. Ya, kalau saudara belajar sejarah kekristenan itu adalah agama yang paling dianiaya. Ya, 12 rasul itu 11 mati terbunuh. 1 tok mati tua. Terus dalam sejarahnya orang-orang yang dipakai Tuhan itu rata-rata matinya nggak benar. Ya, saya pernah pergi Cekoslowakia. Itu saya baca tentang ada hamba Tuhan yang dibunuh bukan oleh orang kafir, oleh orang-orang gereja sendiri. Ya, kemudian tahun 1600-an, saudara, bukan di Cek tapi di Hongaria, ya. Itu juga saya masuk, saya baca, ada Lydia bersaudara, itu dibakar hidup-hidup. Saudara, karena kenapa? Mengajarkan kebenaran. Gereja tidak senang, dibakar mereka hidup-hidup. Jadi selalu sejarahnya itu dianiaya oleh orang sendiri. Selalu sejarahnya dibunuh, selalu sejarahnya dibakar, dan itu oleh orang sendiri semua, oleh orang Kristen. Ya. Kok tahu Pak, saya sudah keliling dunia. Dan kalau saya keliling itu saya sukanya belajar sejarahnya, di kota ini sejarahnya gimana, di kota ini sejarahnya di mana. Saya nggak datang cuma foto-foto gitu. Jadi lihat di sini. Supaya Tuhan membuat saudara dan saya sanggup mengasihi dia dengan segenap hati. Maaf ya, Tuhan buat engkau mengalami sakit hati, remuk hati, duka hati, dan lain-lain sejenisnya. Perhatikan. Jangan, waduh kalau gini tidak enak Pak.
Saya minta aja pengurapan hati yang baru. Ya. Silakan saudara ya. Saya yakin Tuhan tidak pernah merubah cara kerjanya. Dan tidak ada manusia yang bisa menolong dia. Mempermudah cara kerjanya Tuhan. Betul? Betul? Lihat dengan segenap hati. Berarti apa saudara? Ketika kita mengasihi. Ketika kita masuk dalam rumah tangga. Komitmen mengasihi itu teruji ketika ada perbedaan. Komitmen mengasihi teruji ketika dia tidak seperti yang kita mau. Keluarnya waktu kita pacaran, waktu kita kagum akan dia seperti yang kita mau. Tetapi sudah kita menikah, pasti terlalu banyak yang dia tidak seperti yang kita mau. Benar. Jadi, lihat kebenaran di sini. Yang dibutuhkan adalah hati. Nah, yang dibutuhkan adalah hati. Ya, hati apa? Kembali ke sini. Yang sepenuh hati. Kalau separuh-separuh, pasti nggak tahan uji. Kalau 3/4, lumayan tahan uji. Tapi kalau sepenuh hati, pasti benar-benar tahan uji. Karena kenapa? Pokoknya biar dia kayak apa, aku sayang. Titik. Oh, kelar. Betul, tapi kalau nyesel aku enggak sama si Anu, aduh, apa kok sama dia. Nah, pasti tambah runcing. Ya, kita lanjutkan saudara ya. Jadi yang pertama tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap, alias apa? Kadang saudara dan saya inginnya begini. Tuhan bilang, aku inginnya begitu. Kalau saudara dan saya rasa sakit hati, berarti saudara dan saya belum mengasihi dia dengan sepenuh hati. Karena masih ada bagian hatimu yang harus diperhatikan Tuhan. Dan harus diutamakan Tuhan. Tapi kalau udah cinta beneran, nggak masalah. Itu masalah. Halo? Perhatikan di sini. Ya, Kristen itu nggak gampang. Ya, bukan terus percaya tobat baptis, datang seminggu sekali ke gereja, kasih persembahan semuanya lancar. Gombal itu, Kristen model apa. Ya. Dengan segenap. Jadi supaya bisa segenap, yang di hati kita semua itu dibersihkan, dikerok, dibuang keluar. Akibatnya tentu saja sakit merana. Ya toh, halo. Duh, merana loh saudara. Contohnya, kepengin sekolah ini Tuhan bilang, enggak, kamu sekolahnya itu. Kepengin kerja ini, mau pindah Tuhan bilang, enggak boleh pindah, tetap di situ. Sakit hati loh saudara. Jangan bermikirkan ikut Tuhan itu enggak ada sakitnya. Tetapi lihat, itulah yang Tuhan mau mengasihi dengan segenap hati. Lah kalau sudah segenap hati, saudara, orang yang mengasihi akan senang kalau yang dikasihi senang. Kumusnya cuma begitu. Orang yang dikasihi itu pasti senang melihat orang yang dikasihi senang. Ya toh? Betul. Contohnya, belikan dia hadiah misalnya, belikan dia baju. Dia tidak suka baju yang merah menyala. Diberikan merah menyala terus pakai. Dia bilang, aku tidak senang warna ini. Pakai, hargai pemberianku. Loh, itu bukannya bikin senang, bikin sengsara. Betul? Loh, iya loh. Nah, kalau saudara dan saya hatinya ini sudah diremukkan Tuhan, dibikin sakit hati, remuk hati, gagal, sepatah hati, dan jenis-jenis yang berbau hati, barulah dari sana nanti timbul kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ketika saya tinggalkan pekerjaan, kan enak duitnya. Kenapa waktu enak duitnya, banyak duitnya suruh tinggalkan? Tuhan mau lihat hati ini terikat nggak sama duit. Sakit. Siapa bilang? Karena duit itu enak ya di dunia. Siapa yang nggak suka punya duit, tolong angkat tangan. Saya akan doakan seumur hidup nggak punya uang. Semua orang ingin uang banyak, betul? Semakin banyak semakin mau. Nggak pernah bilang, Tuhan sudah kebanyakan, pusing aku hitungnya, betul? Pusing aku simpan. Nggak pernah ada. Saudara. Ini lihat, dihancurkan hatinya, diremukkan hatinya, ya dong. Terus apa lagi? Tidak dituruti keinginan hatinya dan lain-lain sebagainya. Saudara, oke, sudah itu yang kedua, saudara dan saya perhatikan. Dengan segenap pengertian. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katakan dengan segenap daya pikir, dengan segenap akal budi. Ketika semua yang kita inginkan tidak terjadi, ketika semua yang kita harapkan tidak kita terima, ketika semua yang kita cita-citakan tidak bisa kita raih, semua yang kita impikan jauh dari kenyataan. Kembali ke sini. Tuhan mau merubah cara berpikir kita.
intelijensi. Tuhan mau merubah kepintaran kita berpikir, kecerdasan kita menganalisa, kecerdasan kita mengambil kesimpulan. Betul? Betul? Tetapi lihat di sini, mengasihi dengan segenap pengertian. Bahasa Inggrisnya mengasihi dengan segenap akal budi, itu dalam arti intelijensia, kecerdasan. Kita kan cerdas, betul? Semua orang cerdas, mikir, milih yang cocok sama dia, yang ada pertimbangan-pertimbangannya atau semuanya, betul? Betul. Lo anak muda nek pilih pacar ada pertimbangannya enggak? Atau Tuhan biar aku merem yang mana saja. Begitu enggak usah lihat. Semua pasti melek. Dia baik enggak, dia sungguh-sungguh enggak dalam Tuhan, dia rajin enggak, ya toh? Dia gimana sama orang tuanya, semua dilihatin. Ya enggak, saudara, kan orang Jawa bilang ada bibit, bobot sama bebek. Jelas loh. Oh dia bobot sih sudah. Misalnya 100 kilo, wah itu bukan begitu. Ya bukan bobot itu, saudara. Dia bukan sapi semakin berat semakin mahal, bukan. Amin. Kalau sapi, domba makin berat makin mahal. Manusia kan repot, semakin kaya dengan lemak, kaya dengan kolesterol dan lain-lain. Ya nah? Betul saudara? Ya enggak? Baik. Jadi dengan segenap pengertian artinya apa? Sementara saudara saya dan saya diproses hatinya, itu Tuhan akan merubah cara berpikir kita, cara memandang kita, cara melihat, cara menganalisa. Semuanya akan dirubah. Karena pandangan saudara dan saya, pendapat saudara dan saya, pendirian saudara dan saya, pikiran saudara dan saya, itu sangat amat banyak berlawanan dengan Tuhan. Contohnya, pikiran kita, kalau semuanya cukup, hidup kita enak. Betul? Ya toh? Kita bisa memuji lebih sungguh-sungguh, kita bisa ibadah tanpa beban. Buat Tuhan, kalau semua enak, rohani anaknya tidak maju-maju. Beda pikirannya. Kedua, kalau kita doa langsung diberi, buat kita enak. Tuhan kita hebat, betul, cepat. Amin. Buat Tuhan kalau berdoa sebentar langsung beri, dia tidak bisa merubah kita lebih banyak. Beda loh pikirannya. Perhatikan di sini. Jadi, lihat. Ketika banyak hal tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, yang kita rancang, yang kita harapkan, Tuhan sedang merubah cara kita berpikir. Lihat di sini. Karena apa? Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan juga dengan kemampuanmu berpikir. Kemampuanmu berpikir itu yang membuat engkau sering susah mengasihi Tuhan. Karena pikiranmu itu seringkali berlawanan dengan pandangan Tuhan. Yang kau lihat, yang kau anggap. Terus kau olah di pikiranmu itu belum tentu sama dengan yang Tuhan lihat. Perhatikan di sini. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Tuhan dengan intelijensiamu. Kasihilah Tuhan dengan pengertian, terjemahan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas itu, dengan daya pikirmu, dengan kecerdasanmu itu kasihi Tuhan. Nah, makanya saudara, kalau orang Kristen itu belum dirubah hatinya, belum dirubah otaknya, ya Tuhan itu dia mau atur. Tuhan itu dia mau perintah. Karena apa? Karena dia belum mengalami proses-proses itu. Kalau sudah dia dirubah, Tuhan yang gampang ngatur dia. Saudara perhatikan. Ya, lihat di sini. Dengan segenap pengertian. Jadi rasanya Tuhan, nek aku pikirkan, nek aku renungkan, rasanya tidak masuk. Tuhan bilang, iya, karena otakmu tuh tak bikin cuma sebesar gini. Iya toh? Jadi jangan coba-coba sok pinter, keminter, ya toh? Betul? Ya lo. Terus Tuhan, kenapa aku harus mengalami kegagalan? Kenapa tidak semuanya harus berhasil? Jelas toh, Tuhan bilang apa? Karena jalanmu bukanlah jalanku, pikiranmu bukanlah pikiranku. Selesai tuh sampai di sana. Betul? Halo? Lihat, saudara. Terus, kenapa Tuhan aku tidak lahir di keluarga yang enak, yang mapan, yang kaya raya, aku tinggal ngewarisin. Kenapa aku harus berjuang dari nol, misalnya. Kenapa orang lain enak, aku tidak. Kita pikirkan kita pahit. Tapi kalau kita mengerti pikiran Tuhan, kita pasti bersyukur. Kenapa? Semua yang dia tetapkan langkah-langkah itu baik buat kita. Saya bersyukur saudara. Kenapa? Kalau Tuhan tidak panggil saya umur 24, saya yakin sampai umur 50 saya tetap jadi bajingan. Tidak pernah berubah. Tidak apa-apa tuh. Betul. Minggu hapus dosa ke gereja. Ya toh? Nanti bikin lagi minggu pergi gereja hapus dosa lagi toh. Jadi dengan segenap pengertian alias
Engkau tidak perlu ngerti, semuanya akan berlawanan dengan pengertianmu. Engkau tidak akan pernah bisa ngerti 100%. Tetapi kalau hatimu sudah berubah, engkau tahu semuanya tujuannya demi kebaikan karena Tuhan sayang. Ada. Perhatikan di sini. Semua kuncinya di hati. Makanya Alkitab bilang, jagalah hatimu, dari sana sumber kehidupan. Tuhan tidak bilang jagalah jam doamu, jagalah ibadahmu hari Minggu, jagalah macam. Tuhan bilang jaga hatimu. Iya. Bahkan ketika saya pergi pedalaman, saya ketemu satu hamba Tuhan perempuan, tamatan sekolah Alkitab, melayani di pedalaman, murtad tinggalkan Tuhan, nikah dengan yang lain. Itu tamatan sekolah Alkitab. Dia melayani di salah satu kecamatan. Saudara, pelayanan beberapa tahun, istrinya minggat sama supir tambang. Ibu gembala minggat sama supir. Meninggalkan suami dan anak-anak dan jemaat. Kenapa? Karena ketika hati ini tidak tahan dibentuk. Ketika hati ini tidak tahan diremukkan. Tidak enak dia katakan melayani. Enak sama jadi istrinya supir tambang. Besar uangnya. Sama gembala di kecamatan kecil, cuma terima uang ratusan rupiah. Zaman itu dia tinggalkan suaminya, lari dengan seorang supir. Suaminya malu karena istrinya lari dengan supir. Suaminya meninggalkan pelayanan itu karena dia merasa tidak layak lagi khotbah di depan jemaatnya. Saudara, jadi perhatikan, Tuhan berurusan dengan hati kita. Buat dia itu yang paling penting. Karena kalau hati kita tidak beres, kita tidak akan bisa mengerti. Dan semua yang kita tidak mengerti, kita akan ngamuk, kecewa, marahi Tuhan, salah paham sama Tuhan ketika kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau hati kita sudah dirubah, sekalipun kita tidak mengerti, kita tahu dia buat untuk kebaikan kita. Kita bilang, aku percaya Tuhan. Aku percaya semua buat kebaikan. Tapi kalau enggak, kenapa masih begini? Kenapa tidak begitu? Ya toh? Kenapa harus lewat jalan ini? Kenapa tidak jalan itu? Kenapa harus lewat segala yang susah? Kenapa tidak dipermudah? Saudara, lihat. Dan dengan segenap kekuatan. Lihat sekarang, saudara. Dia berurut dari hati ke kemampuan berpikir. Kemudian dia berurusan dengan kekuatan. Kalau bahasa Inggrisnya katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap energimu. Lihat, saudara. Kita seringkali melakukan hal yang terbalik. Kita kalau merasa kita kuat, kita mampu, kita bisa. Kita lawan Tuhan, kita lari dari Tuhan. Kita menghindar jalan-jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Ya kan? Betul. Contoh. Ketika saya diproses Tuhan, saya belum banyak berubah. Saya ingin lari. Saya katakan, Tuhan, cuma jadi jemaat biasa lebih enak. Kenapa? Ya pergi gereja dengar khotbah, ya udah oke bagus lah, pokoknya semuanya suruh kita jadi orang baik gitu aja, intinya dah gampang gitu. Semuanya suruh kita jadi orang baik. Nanti kalau kita jadi orang baik, Tuhan akan tolong kita. Itu aja dah, dua inti khotbah gampang kok. Enggak usah panjang-panjang lagi, Saudara. Ya, saya sakit ketika diproses, saya berontak. Kenapa? Karena saya kasih Tuhan batas waktu. Iya kan, 190 saya tinggalkan pekerjaan. 92 itu tidak ada, sampai 92 tidak ada kabar. Saya mulai usaha, saudara, awal 92 kena kebijaksanaan uang ketat bunga 30%. Usaha saya langsung KO habis. Terus coba lagi, saudara, coba lagi ya. Jual beli tanah, beli, jual. Macet semuanya, saudara. Ya, KO lagi. Terus saya doa terus, tapi tidak ada jawaban, saudara. Ya, sampai sekitar 94 ya. Pimpinan saya di Jakarta cari saya. Dia katakan, ngapain kamu di pulau ini? Balik ke perusahaan. Balik ke perusahaan, kamu pilih ditempatkan di New York atau Los Angeles. Perusahaan kami punya banyak cabang di luar negeri. Dia katakan, kembali kamu pilih. New York atau Los Angeles, pantai barat Amerika atau pantai timur Amerika, pilih. Saya ingin berangkat, karena kenapa? Tuhan yang saya taat berhenti kerja, bukanlah seperti Tuhan yang seperti yang saya mau. Kenapa? Dia lambat sekali kerjanya. Dia bukan segera jawab saya ketika saya taat, malah dia hancurkan saya karena saya taat. Lihat, pengertian kita tentang jalan-jalan Tuhan berbeda.
Saudara dan saya pikir kalau saudara dan saya rajin ke gereja Tuhan akan berkati, itu pikiran goblok. Justru semakin kau rajin beribadah, Tuhan bilang apa? Anakku rajin belajar, tak ajar benar-benar. Ya, aku akan ajar dia betul-betul karena dia rajin belajar. Aku akan didik dia betul-betul. Bukan karena dia rajin hadir, aku akan berkati dia terus sehingga dia banyak uang dan lupa ibadah. Halo? Jadi mulai sekarang mikir ya. Aduh, kalau gini enak biasa-biasa saja. Silakan kau biasa-biasa saja. Kalau kau jadi Kristen biasa-biasa saja, masalahmu akan luar biasa. Ya, tapi kalau kau jadi Kristen yang luar biasa, masalahmu biasa. Tinggal pilih. Lihat, dengan segenap kekuatan. Perhatikan. Artinya, ketika engkau dan saya hatinya tidak dirubah, pola pikirnya tidak dirubah, ketika kita kuat, justru kekuatan kita, kepintaran kita, keahlian kita, pendidikan kita, pengalaman kita, apapun namanya, kita pakai untuk menghindari jalan-jalan Tuhan. Jalan ini tidak enak Tuhan. Aku tahu jalan yang lebih enak. Betul? Yaitu lari dari yang tidak enak. Amin? Betul? Ini loh saudara orang pintar. Perhatikan kebenaran di sini. Perhatikan kebenaran di sini. Ya. Jadi, kekuatan kita, kemampuan kita, kebisaan kita, ya, mungkin ijazah kita itu memberi kita kekuatan. Pengalaman kerja kita memberi kita kekuatan. Tuhan bilang, kiranya kekuatan yang ada padamu dipakai untuk mengasihi Tuhan. Bukan untuk melawan Tuhan, menghindar dari Tuhan, lari dari Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Nah, saya punya. Terus, saya punya kesempatan untuk lari. Perhatikan. Engkau dan saya punya kekuatan. Engkau dan saya punya kebisaan. Engkau dan saya punya pendidikan. Engkau dan saya punya macam-macam. Tetapi seringkali itu dipakai untuk melawan, bukan untuk taat. Perhatikan. Banyak orang merasa ketika dia punya uang, dia boleh melawan. Karena dia merasa aman, aku masih punya harta banyak, aku bisa melawan. Ya. Memang saudara, secara psikologi, uang memberi rasa aman buat orang. Ketika dia punya uang banyak, dia lebih rasa aman daripada dia punya uang sedikit. Hati-hati ketika uang menjadi rasa aman selain Tuhan. Ya, jadi kembali kita lihat prosesnya. Ya, satu, segenap hati. Supaya bisa seluruh hati ini mengasihi Tuhan, tidak mengasihi diri sendiri, nuruti mau sendiri, remuk sih, hancur dulu. Dengan peristiwa-peristiwa semua saudara yang menghancurkan kita, karir kita, dan segala sesuatu, reputasi kita dan segala sesuatu. Perhatikan. Ya, saudara dan saya sedang harus melewati proses. Tidak ada orang yang tidak melewati. Ingat, dari 600.000 orang yang dicatat orang dewasa yang keluar dari Mesir, semua lewat padang gurun. Betul? Musa pun lewat padang gurun. Dia tidak dibilang, maka Tuhan membawa Musa diangkat oleh malaikat terbang ke Kanaan. Kemudian dari Kanaan dia ngatur mereka. Belok kiri, kanan. Dia juga lewat di situ. Perhatikan. Jadi, kadang banyak hal tidak sesuai mau kita. Kadang banyak hal menghancurkan hati kita. Banyak peristiwa meremukkan hati kita. Banyak sekali perkataan menyakiti hati kita. Itu seharusnya banyak cara Tuhan untuk mengikis hati yang mengasihi diri sendiri. Kalau sudah semua tidak sesuai mau kita, tapi tetap kita cari Tuhan, kita teruji mengasihi Tuhan. Maka Tuhan bilang, iya. Sudah kayak gini keadaanmu, kau masih cari aku, kau sayang aku. Bukan, karena ini masih baik, karena masih ada duit, masih ada. Ya semua orang juga bisa, saudara. Betul. Kalau semua baik kita cari dia, memang semua orang juga bisa. Tapi kalau semuanya buruk masih cari dia, itu baru Kristen top. Hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Kalau diberkati semua nyari, iya. Betul. Loh, rumah makan kalau mau paling rame kasih makan gratis tiap hari. Pasti rame. Betul. Loh, iya apa enggak? Betul apa tidak? Enggak usah dipanggil, enggak usah promosi. Pokoknya gratis tiap hari. Saya makan apapun sesukanya. Gratis full itu siang malam orang berebutan. Betul sudah. Kembali makanya saudara dan saya lihat.
Tuhan perlu meremukkan kita lewat proses. Tuhan perlu menghancurkan hati kita lewat keadaan-keadaan yang menyakitkan. Supaya dia temukan kita mengasihi dia. Lihat, terus di bawahnya. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada segala korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara dan saya perhatikan tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Ya. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, korban-korban, ya saudara, ya kalau terjemahan bahasa Indonesianya ini agak kurang pas, ya terjemahan bahasa Inggrisnya mestinya begini, ya. Ada yang disebut dengan korban persembahan. Yang kedua itu adalah persembahan atau persembahan korban, mestinya begitu terjemahannya. Itu yang beda, saudara. Lihat sekarang di sini dulu, ya. Dikatakan di situ lebih jauh dari utama, saudara. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mengasihi Tuhan, ya, terus dengan segenap yang tadi dibaca, segenap hati, pengertian dan energi, dan mengasihi sesama, itu lebih daripada semua persembahan digabungkan. Itu terjemahan. Bukan lebih utama. Tapi semua jenis persembahan itu digabung jadi satu. Itu masih kalah daripada mengasihi Tuhan. Itu terjemahannya. Digabungkan seluruhnya. Saudara, saya akan terjemah gini. Jelaskan sedikit ya tentang ayat ini. Jadi begini. Orang Israel mengenal yang namanya persembahan korban. Ya, persembahan korban. Ya. Yang kedua, ada yang namanya korban persembahan. Bedanya apa antara persembahan korban dengan korban persembahan? Ini yang saudara dan saya harus pahami. Ya, yang pertama. Ya, kalau yang di sini dikatakan sebagai korban bakaran, diterjemahkan bahasa Inggrisnya sebagai apa? Kewajiban-kewajiban agama yang harus dilakukan oleh umat Israel. Contohnya, pagi harus potong hewan. Persembahan sore harus ada hewan lagi. Bulan baru harus ada lembu. Itu hanya kewajiban-kewajiban yang tidak ada hubungannya dengan kalau persembahkan dikasih berkat. Kalau persembahkan diangkat. Kalau persembahkan dipromosikan. Kalau persembahkan diberikan gaji naik. Tidak ada. Itu hanya 100% kewajiban agama. Lihat. Ya. Yang kedua yang diterjemahkan sebagai korban sembelihan itulah yang baru nama persembahan yang diantar untuk mendapatkan pengampunan. Persembahan yang diantar untuk apa? Karena buat salah datang membawa persembahan supaya kesalahannya dihapus. Jadi kalau yang pertama hanya melakukan sebagai kewajiban agama. Yang kedua, melakukan supaya diampuni, melakukan supaya kesalahannya hilang, melakukan supaya hukum-hukum yang mestinya dijatuhkan kepadanya tidak menimpanya. Ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau di terjemahan bahasa Indonesia kita agak tidak mengerti, saudara, ayat ini. Ya, berarti apa? Orang Israel saja ternyata lebih baik daripada orang Kristen zaman sekarang. Kenapa? Di zaman dulu mereka mengenal persembahan, maaf kata, yang dipersembahkan tanpa ada janji Tuhan, tanpa ada janji berkat, pertolongan, dan lain-lain dari Tuhan. Hanya kewajiban pokoknya kasih. Pagi ada persembahan pagi, potong hewan, entah kambing domba. Sore ada persembahan, potong kambing domba. Tidak ada janji kalau pagi kau persembahkan, sepanjang hari kau diberkati, usahamu tidak ada. Terus kalau petang kau persembahkan, sepanjang malam kau dijaga. Tidak ada. Hanya kewajiban agama. Lihat. Yang kedua baru dipersembahkan supaya diampuni. Dipersembahkan supaya. Jadi kalau yang pertama 100% untuk Tuhan. Kalau yang kedua 100% untuk kepentingan kita. Perhatikan. Kalau zaman sekarang orang Kristen diajar, kasih persembahan nanti dikembalikan lipat ganda. Kasih apa nanti Tuhan tolong. Kasih apa nanti Tuhan tambah. Lihat, orang Israel zaman dulu walaupun Alkitab kata mereka itu pemberontak, mereka itu keras hati, mereka suka nyakiti Tuhan. Tetapi ternyata di dalam hal ibadah masih lebih benar daripada orang Kristen zaman sekarang. Perhatikan. Kalau Kristen zaman sekarang bawa persembahanmu nanti Tuhan lipat gandakan. Bawa perpuluhanmu. Bagaimana orang bisa menuai kalau tidak menabur? Lebih banyak kau menabur maka lebih banyak kau akan menuai.
Lihat, orang Israel zaman dulu aja yang keras hati, bikin sakit Tuhan, masih lebih baik hatinya daripada orang Kristen zaman sekarang. Perhatikan. Ya, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Saudara, ya saya buka terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Supaya kenapa? Supaya kita ngerti, saudara. Ya, jangan berpikiran kita ini lebih baik daripada orang Israel. Orang Israel itu kasih potong pagi, kasih potong hewan dia punya domba, sore dia potong lagi satu. Tiap hari itu ada 2 ekor, saudara. Belum lagi bulan baru harus lembu. Belum lagi di waktu ibadah atwir begitu semua ada, saudara. Tapi tidak ada kalau kau potong pagi sepanjang hari, tidak ada. Kewajiban toh. Kalau zaman sekarang, kalau tidak ada janji dikembalikan, mau. Ya, kalau nabur tidak ada janji diberkati, males. Bayangkan jahatnya kita orang Kristen. Ya, saya baca saudara supaya saudara dan saya ngerti lebih dalam. Ya, gini. Ya, dikatakan begini. Ya. Oke, saya masih cari ayatnya, saudara. Tadi saya screenshot ternyata agak ke atas, ya. Jadi saya cari supaya minta kesabaran saudara. Saya cari di sini saja. Ya. Iya. Dikatakan begini, ya. That's better than all offerings and sacrifice put together. Ya. Kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan, yang ayat yang tadi diterjemahkan itu, ya. Itu sebagai offering. Offering itu sebagai persembahan, hanya mempersembahkan. Ya, kalau diterjemahkan di sini sebagai persembahan korban bakaran. Betul? Tapi kalau bahasa Inggrisnya offering, yang kedua sacrifice. Yang pertama itu hanya semata-mata mempersembahkan ke Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan janji Tuhan, berkat Tuhan, itu offering. Yang kedua sacrifice. Sacrifice itu apa? Sesuatu diberikan karena untuk mengharapkan timbal balik. Itu namanya sacrifice. Ya, kalau bahasa Indonesia ini diterjemahkan seperti itu. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih jelas. Jadi, kalau saudara dan saya ini lihat, ya. Jadi Kristen itu kadang ngerti, ada yang hanya kita lakukan semata-mata untuk Tuhan, tanpa berharap balas, tanpa berharap dikembalikan, tanpa berharap Tuhan berbuat sesuatu buat kita. Itu yang namanya offering, kalau bahasa Inggris. Yang kedua, sacrifice. Kita berikan korban, dengan harapan kita diampuni. Kita berikan korban untuk apa? Ada korban penebus salah, ada korban macam-macam. Kalau nanti saudara baca sendiri di Perjanjian Lama, di kitab-kitab Musa itu. Itu dilakukan untuk apa? Supaya kita mendapatkan pengampunan, supaya kita mendapat ini. Itu namanya yang disebutkan di sana sacrifice. Kalau terima bahasa Indonesia beda sedikit. Saudara, ya, itu bedanya dengan Alkitab The Message. Ya. Nah, lihat sekarang. Kalau saudara dan saya renungkan, kita selama ini dengar pengajaran sesuai Alkitab enggak? Enggak. Karena Alkitab menjelaskan ada yang kita benar-benar kita lakukan untuk Tuhan. Sudah tidak ada ngomong tentang janji berkat, janji lipat ganda, janji apa. Itu yang namanya offering. Yang kedua, sacrifice kita lakukan memang untuk apa? Ada timbal baliknya. Zaman sekarang semua dilakukan kalau ada timbal balik. Betul? Saudara mau diangkat Tuhan lebih? Kasih Tuhan lebih banyak. Oh, Tuhan disogok supaya saya dipromosikan. Oh iya, Tuhan makan sogokan begitu. Benar, itu zaman sekarang rusaknya kekristenan. Oke, jadi kita akan akhiri. Ya, yang luar biasanya dikatakan, that's better than all offerings and sacrifices put together. Artinya, mengasihi Tuhan itu dengan hati. Bukan dengan mulut, tok aku sayang engkau, tapi aku tidak sedang jalanmu. Aku mengasihi engkau, tapi aku tidak pernah punya waktu doa duduk di kakimu. Aku cinta engkau, tapi suratmu tidak pernah aku baca. Amen. Aku baca cuma waktu pendeta khotbah di gereja, aku baca suratmu. Enak. Lihat, Tuhan katakan, semua persembahan dan semua korban digabungkan semuanya jadi satu. Perhatikan, itu terima bahasa Inggrisnya. Ya. All offerings and sacrifices put together. Dijadikan satu semua. Masih kalah dengan mengasihi Tuhan. Berarti itu apa? Buat Tuhan itu mengasihi Tuhan itu lebih penting daripada saudara kasih duit, kasih persembahan, dan lain-lain.
Kenapa? Karena mengasihi bicara tentang hati. Mengasihi bicara tentang membuang egoisme. Mengasihi berbicara tentang memprioritaskan Tuhan. Kalau uang gampang, saudara. Saya mau beritahu saudara. Ketika saya diproses habis-habisan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang aku punya silahkan ambil. Zaman itu saya sudah punya rumah. Saya bilang, Tuhan ambillah rumahku. Kuserahkan. Tapi jangan proses aku kayak begini menyakitkan. Ya, lihat di sini. Ketika saudara dan saya mau memberikan persembahan yang di mata Tuhan luar biasa, itu adalah persembahan kasih. Aku mengasihimu Tuhan. Aku ibadah, aku mengasihimu. Aku taat kepadamu, aku mengasihimu. Bukan aku takut. Nanti takut celaka, takut kena penyakit, takut ditabrak mobil. Itu bukan itu, saudara. Perhatikan. Dan kita belum sampai di level itu. Banyak kita hanya mengagumi Yesus dan perbuatannya. Tapi tidak mengasihi dia lebih dalam. Mengasihi apa? Hatinya. Kita nolak kalau dia tegur kita. Kita marah kalau dia belokkan jalan hidup kita. Iya toh? Kita juga kecewa ketika rencana kita dia tidak setujui bahkan gagalkan. Kecewa. Karena hati kita masih raja kita, bukan Yesus raja kita. Perhatikan. Tuhan tidak senang dikasih dengan bibir mulut. Seperti dia katakan, bangsa ini mendekati aku dengan bibir mulutnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mengasihi berarti menerima rencananya, menerima pikirannya. Ya, saudara. Sulit. Jangan bilang gampang. Makanya zaman sekarang kekristenan yang begitu gampang. Pokoknya kau rajin ibadah, rajin kasih duit, beres. Ya toh? Beres. Omong kosong semua. Ya, kita akan berdoa. Bapa, sudah hamba sampaikan. Tuhan Yesus, sudah hamba sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada yang Tuhan ingin sampaikan lebih, hamba siap menyampaikannya kepada umat Tuhan. Tetapi kalau kau rasa cukup lewat firman-Mu saja, hamba berhenti dan turun. Tidak ditambah-tambahkan dan dikurangi. Terima kasih. Hamba mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Bahwa kekuatan-Mu menopang mereka semua pada saat mereka masuk. Ketika Tuhan ingin memberikan kami semua kemampuan untuk mengasihi dengan segenap. Berarti ada bagian-bagian yang masih sisa yang belum, yang akan menghalangi kami mengasihi. Dibuang semua, dikerok. Dibuang dari hidup kami. Mampukan kami ketika itu sangat sakit Tuhan. Relakan juga Tuhan berikan kami untuk bisa rela. Ketika pola pikir kami harus dirubah dengan cara Tuhan memberikan semua jalan buntu. Sehingga pikiran kami seperti tidak ada gunanya. Kami berpikir pun tidak menemukan solusi. Terima kasih. Karena Tuhan ingin memasukkan pikiran-Mu ke dalam pikiran kami yang terbatas dan sia-sia ini. Terima kasih juga ketika Engkau membuat kami semua tidak berdaya. Tidak ada kekuatan. Tidak ada energi lagi, tidak ada kemampuan. Supaya ketika Tuhan memberikan kami kemampuan yang baru, itu untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih membuat kami semua sering menghadapi ketidakberdayaan. Bahwa mengasihi Engkau lebih daripada segala macam korban dan segala macam persembahan. Kau menginginkan itu kami bisa adakan dan berikan buat Engkau. Mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya tidak dapat pernyataan tambahan. Ibadah sampai di sini, ya, kita pulang.